Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita melanjutkan bab salis bi syurutil batinah min amal qalb. Jadi kita sekarang membicarakan tentang syarat-syarat secara batin daripada perilaku amal-amal hati untuk supaya menjalankan sholat, menjalankan iqamus sholat, mendirikan sholat. Yang pertama, bayan istirahatul khusu' wa khudurul qalb. Yang pertama, Imam Ghazali mengajak kepada kita, menerangkan kepada kita syarat-syaratnya khusyuk, syarat-syaratnya untuk hudurul qalbi. Ya, kita sudah melanjutkan ini. Wa qauluhu dan sabdanya Nabi. Wa qauluhu dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu, sesungguhnya salat itu tamaskunun, itu adalah menampakkan kemiskinan. Watawadun, dan menampakkan andap asor, menampakkan tawadhu, ketundukan kita kepada Allah. Tamaskunun itu juga menampakkan miskin, menampakkan kita ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menampakkan miskin itu utamanya adalah kepada Allah, supaya Allah menyayangi kita, Allah mengasihi kepada kita. Hasrun bil alif wal lam itu dihasar atau diringkas atau dibatasi kalimah inna as-salat itu dengan alif dan lam. Itu faidahnya hasr. Wa kalimatu innama, dan kalimah innama salat itu litahqiq wa taukid. Di mana tahqiq menyatakan, wa taukid dan mengokohkan, menguatkan. Waqad fahima, dan sungguh memahami siapa al-fuqaha, ulama-ulama ahli fikih, min qaulihi, daripada sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, innamas suf'ah fi ma lam yuqsam. Sesungguhnya ngejoki rego atau mengejoki itu artinya ngejoki itu artinya adalah memenuhi harga, itu fi ma lam yuqsam, kepada perkara yang belum dibagi. Itu baru adanya sufah. Kalau sudah dibagi ya tidak bisa dijoki rego, ya. Yang belum dibagi. Al-hasru utawi pembatasan, wal isbat dan penetapan atau positif, wan nafya dan nafi atau negatif. Wa qauluhu, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, ini Rasulullah bersabda, man barang siapa, lam tanha, tidak bisa mencegahhu kepada man, apa salatuhu, salatnya man, anil fahsya, daripada perkara yang keji, wal mungkar, dan perkara mungkar, lam yazzad, maka tidak akan bertambah, minallahi, daripada Allah, apa ila bu'dan, apa kecuali semakin jauh. Perhatikan di sini, ini sabdanya Rasulullah. Jika memang sholatnya seseorang kok tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia tidak bertambah, kecuali justru semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Sholatnya rajin tapi maksiat, sholatnya rajin tapi suka maksiat. Masya Allah. Ini disampaikan Rasulullah tidak bertambah kecuali semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sholatul ghafil, dan utawi sholatnya orang yang lalai, la tamna'u, tidak mampu mencegah apa sholatul ghafil, minal fahsyai wal munkar, dari perkara keji dan perkara mungkar, ya. Wa qala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam, banyak sekali min qaimin, daripada yang berdiri,
Orang yang berdiri haddu tawi bagiannya qaim, min qiyamihi daripada berdirinya qaim, at-ta'abu payah, wan nasabu dan capek. Banyak orang yang berdiri untuk ibadah, banyak orang berdiri untuk ibadah tapi tidak bertambah, tapi dirinya tidak mendapatkan bagian dari capeknya berdiri, kecuali hanya dapat payah dan dapat kesel saja, tidak dapat pahala, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Wa ma'arada dan tidak menghendaki siapa Allah bihi dengan qaim, siapa illal ghafil, siapa orang yang lalai dalam sholat. Berarti sholatnya lalai, sholatnya rajin, maksiatnya sholatnya rajin, maksiatnya STMJ berarti. Sholat terus, maksiat. Masya Allah, naudzubillah summa Insyaallah. Wa qala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa tidak ada lil abdi itu bagi seorang hamba min sholati daripada salatnya abd illa ma kecuali perkara aqala yang mengangan-angan. Aqala itu berarti akalnya bisa menerima. Aqala yang berakal siapa man minha daripada ma aqal itu. Apa sholatnya ma aqal tadi. Jadi tidak ada dari seorang hamba dari sholatnya illa ma aqala minha, kecuali yang dipahami dari amal sholat itu, yang ngerti artinya, yang dipahami apa itu filosofinya ibadah kepada Allah itu. Wa tahqiq utawi apa yang diyakini fi di dalam mazkur annal musalla, sesungguhnya orang yang sholat itu munajin, itu sedang bermunajat rabbahu pada Tuhannya musalli. Azza maha mulia wa jalla dan maha agung, kama sebagaimana perkara warada yang kewarid apa kama sebagaimana perkara warada kewarid apa al-khabru apa hadis bihi dengan wal kalam dan utai bicara mal ghaflah beserta lalai sabi munajat itu tidak ada dengan munajat albatata sama sekali. Perhatikan, sholat itu hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah. Bermunajat itu sedang bermunajat matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang bicara tapi dia lalai, maka tidak dikatakan itu bermunajat. Ya, paham apa paham? Kamu sedang berinteraksi dengan Allah, kamu sedang mi'raj kepada Allah, kamu sedang matur sama Allah, kamu sedang melaporkan sesuatu kepada Allah, tapi kamu tidak kau pahami apa yang kau aturkan, tidak kamu pahami apa yang kau sampaikan, maka itu tidaklah dikatakan orang yang munajat. Ya, seperti orang yang kamu umpamanya lagi tidur, paham? Dalam tidur itu kamu menyampaikan sesuatu, umpamanya menyampaikan permintaan sesuatu kepada seseorang. Kira-kira permintaan kamu akan dianggap oleh orang apa tidak? Dianggap apa tidak? Karena kamu sedang lalai. Karena kamu sedang lalai, tidak sadar apa yang kau ucapkan. Maka oleh karena itu jangan sampai kamu sholat kamu itu seperti orang yang ngelindur tadi, seperti orang yang ngelindur yang tidak kamu hayati, yang tidak kamu fahami ketika kamu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu dan utai penjelasannya tahqiq anna zakata sesungguhnya zakat in ghafalat jika lalai siapa insanu manusia anda daripada zakat masalah hal umpamanya fahya maka utawi zakat fi nafsiha di dalam dirinya zakat mukhalifatun itu menyelisih li syahwat pada syahwat syadidatun yang sangat berat ala nafsi atas jiwanya. Wakada begitu juga qahirun wakada begitu juga saum melakukan pos. Qahirun itu mengalahkan puasa itu
lil qawi pada yang kuat, kasirun yang memecahkan, lisatwatil hawa pada kekuatannya hawa nafsu. Allati yang hiautai lati itu alatun lisyaiton, itu alat bagi setan aduwillah yang menjadi musuhnya Allah. Fala yub'idu maka tidak jauh apa yahsula supaya menghasilkan minhuma daripada keduanya. Dalam kitab saya itu minhuma, tapi dalam kitab yang lain juga minha, begitu aja, minha zakat. Kalau minhuma berarti berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan puasa itu, maksudah mal ghaflah beserta lalai. Wa kadzalika dan begitu juga al hajju, haji, af'alun syaqatun, itu pekerjaan-pekerjaan yang berat, syadidatun ya berat, syadid yang keras, yang berat. Wa fi dan itu tetap di dalam haji minal mujahadah daripada memerangi hawa nafsu, ma perkara yahsul yang berhasil bidaman apa al ilamu apa membuat sakit karena bal qalbu hati hadiron itu hadir ma'af'ali beserta af'al-afalnya haji alam yakun atau tidak ada apa af'aluh, apakah tidak ada apanya hadiron di dalam af'alnya haji. Jadi ini penjelasannya ibaratnya seperti ini. Zakat itu in ghafala insana masalan faya fi nafsiha mukhalifatun lisahwa sadidun 'ala nafsi. Jadi kalau orang itu mengeluarkan zakat tapi dirinya sedang lalai, masalan di dalam dirinya apa itu faya maka zakat itu fi nafsiha, kalau secara nafsu orang mengeluarkan zakat itu akan menyelisih hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya orang itu cenderung tidak mau. Orang itu cenderung tidak mau mengeluarkan harta miliknya. Harta itu yang sangat dia sayangi. Harta benda itu sangat dicintai. Harta itu sangat dia upayakan mencari obsesinya untuk fulus. Sementara harus mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Zakat wajibkah, infak sedekahkah di jalan-jalan. Itu menyelisih hatinya. Nah, begitu juga puasa. Puasa itu adalah salah satu tujuannya adalah bagaimana bisa membuat mengalahkan hawa nafsunya. Itu menyelisih hawa nafsu. Begitu juga kalau kita menjalankan haji. Begitu juga kita menjalankan haji. Maka yang terpenting justru ya, kalau secara nafsu. Jadi kita sebagai orang yang beragama itu kita memikir adalah zahirun wa batinan. Kalau kita mikir hanya dunia saja, yang dunia saja, kenapa harus mengeluarkan zakat? Kenapa harus puasa? Kenapa harus haji? Kenapa harus begini dan sebagainya? Ini nafsu kita tidak mau. Tapi itu perkara-perkara yang tadi sangat bermanfaat nanti ketika kita di alam barzah, sangat bermanfaat nanti di akhirat, sangat bermanfaat di akhirat. Kita menjalankan sholat, kita menjalankan zikir dan sebagainya. Secara nafsu ini kita bertentangan. Betul apa betul? Betul apa betul? Nafsu kamu, nafsu kita itu inginnya bebas lepas, tidak mau ngaji, tidak mau zikir, tidak mau, pokoknya semau gue. Nafsu kita itu manusia itu maunya semau gue, lepas tanpa ada kendali, tanpa ada aturan-aturan, tanpa ada itu nafsu, tanpa norma. Sementara norma-norma itu, amalan-amalan itu kita suruh sholat, kita suruh ibadah, kita suruh sholat malam kita ngantuk, suruh sholat malam. Tapi itu sangat bermanfaat di alam barzah nanti, bermanfaat di akhirat nanti. Salah satu hal umpamanya, kalau ada orang mati itu, orang-orang yang meninggal dunia itu kalau dikasih kesempatan, kalau mereka itu bisa minta sama Allah, artinya bisa dipenuhi, ya Allah berikan aku hidup kembali walaupun sangat sebentar. Apa yang dilakukan? Saya mau bersedekah. Yang berikutnya saya mau sujud di hadapan Allah walaupun sebentar. Karena itu sangat-sangat penting, sangat penting manfaatnya untuk mereka yang sedang meninggal dunia. Paham? Begitu juga orang-orang di akhirat nanti. Salah satu penyesalan, maka saya pernah mendapatkan makalah, banyak nanti orang masuk surga itu pun banyak yang kecewa. Perhatikan, orang masuk surga pun banyak yang kecewa. Kecewanya apa?
Loh ya, saya punya teman satu majelis dengan saya misalnya, tapi kenapa posisinya di sisi Allah luar biasa jauhnya di sisi Allah, artinya tingkat apa itu derajatnya sangat tinggi luar biasa. Kok tempat saya masih di jauh banget di bawah? Karena hanya 1 jam saja selama hidupnya dia lebih banyak zikirnya kepada Allah dibandingkan dirinya. Jadi hanya 1 jam dirinya lebih banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, paham apa paham? Misalnya 1 jam itu zikirnya adalah tentang sholat qobliyah subuh misalnya. Sholat qobliyah subuh, kalau kamu sholat qobliyah subuh dengan benar, wudhu sholat kurang lebih bisa berapa menit? 5 menit ada? 10 menit ada? Ada tidak kamu sholat qobliyah subuh? Ada tidak waktu 10 menit? Tidak sampai, tidak sampai. Lah, ada teman kamu menjalankan sementara kamu tidak menjalankan. Nanti di akhirat dia posisinya lebih tinggi, luar biasa. Karena apa? Yang menjalankan sholat qobliyah subuh itu sabda Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa fiha. Lebih baik dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat, paham? 2 rakaat sebelum subuh kalau laksanakan, maka itu lebih baik dunia beserta seluruh isinya. Dunia seluruh isinya itu kalau kamu infakkan di jalan Allah berapa pahalanya? Anggap saja kamu punya tanah sekabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura kau jual bisa dapat berapa triliun? Usura karu-karuan. Ya. Lalu itu kamu sedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya banyak apa banyak? Bagaimana kalau seluruh alam semesta ini, dunia ini, ya, kau punya tanah apa itu Amerika, Indonesia, segala macam ini, kamu jual berapa triliun? Ya Allah, itu kamu infakkan di jalan Allah. Itu baru sholat sunnahnya, paham? Itu baru sholat sunnahnya, belum sholat wajibnya. Sholat sunnah saja begitu, apalagi berjamaah sholat subuh. Paham apa paham? Apalagi berjamaah sholat subuh. Masya Allah, maka oleh karena itu jaga, pokoknya jaga. Saya ini, jangan terlalu banyak ngeles, jangan banyak ngeles. Saya sibuk mati awakmu menyesal kamu. Sama sibuk, kalau kamu mati pasti menyesal. Tidak usah yakin pasti kamu menyesal. Oke? Sibuk, sibuk. Kalau kamu mati pasti kamu menyesal. Kenapa kamu tidak ikut jamaah? Kenapa kamu tidak sholat qobliyah subuh? Kenapa kamu tidak zikir pada qobliyah subuh? Paham? Masya Allah. Amma sholat, adapun utawi sholat, falaisa maka tidak ada fiha di dalam sholat apa ila zikrun kecuali zikir kepada Allah. Wa qiraatun dan membaca bacaan di dalam sholat. Wa ruku dan ruku, wa sujudun dan sujud, wa qiyamun dan berdiri, wa qu'udun dan duduk. Wa amma zikru maka utawi zikir, fa inna maka sesungguhnya zikir itu muhawaratun, itu adalah berinteraksi. Apa? Berinteraksi. Muhawarah itu adalah bercakap-cakap. Kamu itu berinteraksi, kamu berkomunikasi. Wa munajatun dan sedang bermunajat ma'allahi beserta Allah Ta'ala menurut Allah. Fa imma ayyakuna maka ada kalanya supaya ada apa maksudu yang dituju minhu daripada apa ini? Coba dikurangi kok bengong ini. Muhawarah kaunuhu itu adanya zikir, khitaban itu sedang berhadapan, khitaban itu sedang berhadapan dengan Allah, ya, wa muhawaratun dan sedang berbicara, berinteraksi. Awil maksud atau yang dimaksud minhu daripada zikir itu adalah al-huruf, beberapa huruf, wal aswat dan beberapa suara, imtihanan karena menguji, lil lisani pada lisan, bil amali untuk beramal. Kama sebagaimana perkara tumtahanu diuji
apa al-ma'iddatu, apa perut, wal farju dan kemaluan, bil imsaki dengan menahan diri, bisaumi di dalam waktu puasa. Kama yumtahanu sebagaimana diuji apa al-badanu, apa badan, bimusakin dengan bimusakil haji dengan payahnya menjalankan ibadah haji, wa yumtahanu dan diuji apa al-qalbu, apa hati, bimasaqqatin ikhrajuz zakat dengan payahnya mengeluarkan zakat, waktu ta'il mali dan terputusnya harta al-maksud yang dicintai. Walasaka dan tidak ada keraguan anna hadzal qisma sesungguhnya ini bagian itu batilun, itu adalah batil. Fa inna tahriqal lisan wa anna hadzal qisma batil batilun fa inna tahriqal lisan, maka sesungguhnya menggerakkan lisan bil hadyan dengan bermain-main, ma itu perkara akhaffa yang menganggap remeh kepada ma alal ghafil atas orang yang lalai, falaisa maka tidak ada fihi di dalam ma akhaffa alal batil imtihanun, itu suatu ujian, min haitsu innahu dari sekiranya arah sesungguhnya ma akhaffa alal ghafil itu amalun, suatu pekerjaan. Balil maksud sebaliknya yang dituju adalah al huruf, beberapa huruf, min haitsu innahu dari arah sesungguhnya apa itu min haitsu annahu daripada sesungguhnya tahrikul lisan, menggerakkan lisan tadi itu nutkun, itu adalah pengucap. Walayakun dan tidak ada tahrikul lisan nutkun pada pengucap illa idza a'raba kecuali supaya menerangkan siapa orang amma dari perkara fid dhamir yang ada di dalam hati. Jadi ucapan kamu itu ada nilainya ketika ucapan kamu itu difahami keluar dari hati kamu, ya, keluar daripada hati kamu. Wala yakunu dan tidak ada siapa orang mu'raban itu bisa menerangkan illa bi huduril qalbi kecuali dengan hadirnya hati. Ada makalah begini ya, ada makalah sesuatu yang disampaikan dengan hati maka akan sampai kepada hati. Perhatikan ya, sesuatu yang disampaikan, kalau kamu berceramah, kalau kamu menyampaikan itu keluar dari hati kamu, maka akan diterima oleh hati kamu. Nah ini yang kita susah sekarang. Penceramah kita, ustadz kita seharusnya kalau menyampaikan materi itu harus betul-betul yang keluar daripada hatinya. Jangan keluar di mulut saja, hatinya tidak dipahami. Paham ya? Maka berarti dirinya sudah mengamalkan, bahwa dirinya sudah paham betul dan diaplikasikan dalam kehidupannya. Fa'ayu su'alin, maka manakah pertanyaan fi qaulih di dalam firman-Nya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kata-kata ihdinas siratal, tunjukkanlah kami ya Allah as-siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Idza kana ketika ada apa al-qalbu, apa hati ghafilan itu lalai. Bagaimana kamu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku kami jalan yang lurus ya Allah, tapi kamu ngomongnya itu tidak disertai hati kamu. Kamu minta sama Allah supaya kamu diberikan jalan yang lurus, tapi kamu itu ngomongnya lalai. Seperti bahasa yang tadi adalah seperti ngomongnya orang yang sedang tidur, ngelindur. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Paham apa paham? Itu tidak ada nilainya, Makanya harus dipahami di hati kamu. Sholat kamu itu harus perlu penghayatan, perlu difahami dan perlu dihayati. Wa idza lam yaqsid, maka jika tidak punya tujuan siapa orang, kaum adanya orang tadarruan itu tadarru wa du'a dan berdoa, fayu masyaqqatin, maka manakah kepayahan fi tahrikil lisan, di dalam menggerakkan lisan dengan zikir, mal ghaflah beserta lalai, lasyama lebih-lebih ba'dal i'tiyad setelah membiasakannya. Setiap hari kamu bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Kamu ucapkan seperti itu terus menerus, tapi tidak ada penghayatan di dalam hati kamu, tidak keluar daripada relung hatimu, tapi kamu hanya mengucapkan di mulut kamu. Apa bedanya kamu seperti itu dengan umpamanya misalnya, ini saya gambarkan ya, kamu punya robot, paham ya, kamu punya robot itu kemudian kamu program bisa menjalankan seperti sholat, ruku, sujud, terus kamu pasang di situ aplikasi sehingga dia bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil ihdinas siratal mustaqim, berdoa dan sebagainya. Tapi kira-kira malaikat kasih pahala sama robot itu apa tidak? Dia kira-kira bisa masuk surga tidak dengan sholat ruku sujudnya itu? Paham apa paham? Permasalahannya kamu itu robot atau tidak dalam sholat kamu? Permasalahannya kamu itu seperti robot apa tidak? Yang tidak kau pahami, yang tidak kau hayati ketika dalam sholat. Apa paham? Bal aqulu, sebaliknya mengucapkan siapa saya, la halafa, jika sumpah siapa insanu manusia, wa qala, dan berkata, la askuranna fulan wa asna alaih wa asalu hajatan. La askuranna, tentu bersyukur, berterima kasih sungguh siapa saya, fulanan, pada seseorang, wa asna, dan memuji siapa saya alaih atas fulan, wa asalu, dan memohonkan siapa saya kepada fulan, hajatan, pada satu kebutuhan. Sumajarat, lantas berjalan apa alfadu, beberapa lafaz ad-dalatu yang menunjukkan ala hadil ma'ani, atas ini arti, ala lisani, atas lesannya, tapi fin naum, tapi dalam tidur ya. Ada nilainya apa tidak? Saya terima kasih sama temanku, ya Allah, nanti saya kalau ada kesempatan saya kasih hadiah temanku begini misalnya. Teman kamu di sampingnya mendengar, saya punya teman namanya fulan, orangnya baik sekali, aku minta sama Allah semoga hajat ini kabulkan, nanti kalau saya ini sudah kaya saya akan kasih dia uang 100 juta rupiah. Teman kamu yang di samping kamu yang mendengar ucapan kamu dalam keadaan tidur, dia berbahagia apa tidak kira-kira? Masya Allah, dia berharap supaya dapat betul 100 juta. Begitu dia bangun, kau tadi bilang katanya mau kasih uang saya 100 juta. Kira-kira kamu paham apa enggak apa yang dikatakan? Karena kamu sedang lindur, kamu sedang lindur itu ngingau ya, menggigau ya, insyaallah. Lam yabar, maka tidak ada membaguskan fi yamini, dalam sumpahnya insan, walau jarat, walaupun berjalan ala lisan, di atas lisannya insan, fi zulmatin, di dalam kegelapan, wadalikal insan, dan itu manusia, hadir itu hadir, wa huwa utai halif, orang yang sumpah, la ya'rifu, tidak mengerti siapa halif, kuduro, pada hadirnya insan, wala yara, dan tidak melihat siapa halif kepada insan, wala yasiru, dan tidak jadi siapa halif, baron itu baik, fiyamini, dalam sumpahnya halif, idla yakunu, karena tidak ada kalamnya halif, khitoban, itu berhadapan, wanutkan, dan ucapan, ma'ahu, beserta fulan, malam yakun, selagi tidak ada siapa fulan, ia fulan hadiran, itu hadir fi qalbi, kecuali ucapannya disertai hatinya. Kalau kanan, maka jika ada keadaan tajri, berjalan hadil kalimah, ini kalimat, ala lisannya, atas lisannya insan, bahwa hal utawi insan, hadirun, itu hadir, ila anau, kecuali sunya insan, fi bayatin nahar, kecuali di tengah-tengahnya hari, ghafilun, itu lalai, wali kaulin, dan karena adanya insan, mustaghrikul hammi, itu yang susah, yang sedang tenggelam dalam kesusahannya, bifikri, dengan fikir, minal afkar, daripada pikiran, walam yakun, dan tidak ada lahuba, itu tetap bagi insan, qasdu taujil khitab, bertujuan menghadapkan pembicaraan nilai kepada fulan, inda nutki, ketika mengucapkan insan, lam yasbir, maka tidak jadi siapa insan, baron, itu membuat kebagusan, fiyamini, dalam sumpahnya insan, walasaka, dan tidak ada keraguan,
bi anal maksud desungnya dituju minal qiraah dari tujuannya daripada bacaan, wal azkar dan zikir, alhamdu dan pujian, wasana pujian, wa tadarru dan tadarru, wa doa dan doa, wal mukhatab dan apa itu wal mukhatab dan zat yang diajak bicara, wa ya mukhatab itu Allah. Dia itu sedang berinteraksi, dia itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Kok lale itu orang, masya Allah itu, masya Allah. Kamu ngomong sama calon mertua kamu saja tidak disertai hati, tidak akan diterima. Ini kamu menghadap Allah kok kamu lalai, bagaimana dengan pembicaraan kamu yang hati kamu tidak hadir dalam pembicaraan? Wa qalbu halautai hatinya insan bihijabil ghaflah, itu dengan penutupnya kelalaian, mahjubun itu ditutup anhu daripada Allah. Falayara maka tidak mengetahui, falayara maka tidak tahu siapa insan hu kepada Allah, walayusya itu dan tidak bersaksi siapa insan hu kepada Allah. Bahwa sebaliknya utai insan ghafil itu lalai anil mukhatab daripada zat yang diajak berkomunikasi. Walisanu hali utai lesannya insan yataharraku itu bergerak apa lesan bihukmil ada dengan hukum kebiasaan. Fama aba'ada maka betapa jauhnya hadza ini anil maksud daripada tujuan bisolati dengan solat allati yang syariat dilakukan apa solat litasqilil qalbi untuk mencemerlangkan hati, wa tajdidi zikrillah dan memperbarui zikir kepada Allah Ta'ala melalui Allah, wa rusuhi aqdil iman dan untuk menancapkan ikatan keimanan dengan qalb. Hadza hukmul qiraah. Ini adalah baru hukum bacaan wa zikir yang dengan lalai. Bagaimana yang lain? Maka oleh karena itu pentingnya sholat ini penting. Sholat itu menjadi tiang agama. Jadi sholat upayakan betul-betul ketika kamu sholat, kamu itu perhatikan sedang menghadap Allah, kamu sedang berinteraksi dengan Allah. Kalau kamu sedang berinteraksi di hadapan kamu ada Presiden Republik Indonesia, kamu tidak boleh main-main. Jika kamu main-main, kamu akan mendapatkan hukuman yang berat. Ada pas pampresnya, ada aparat keamanan penegak hukumnya. Itu baru presiden. Bagaimana kalau kamu berkomunikasi dengan Allah, tapi kamu lalai, tapi kamu tidak menghayati dalam sholat kamu? Maka upayakan, tingkatkan bahwa kita dalam sholat itu adalah kunci kesuksesan kita, agama kita, kokohnya agama. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.